Oke, sekarang kita punya sebuah roda, jari-jarinya R, dia menggelinding, tidak slip ya. Jadi dia nanti pusat massanya punya kecepatan V, lalu berputar dengan omega. Habis itu V dan omega ini punya kecepatan punya hubungan V sama dengan omega R. Oke, itu yang pertama. Jadi ketika jalannya ini ceritanya becek. Jadi waktu roda itu nyampe bawah, dia itu seakan-akan ngangkat air. Ketika airnya itu udah sampai atas titik A ini, nanti dia akan terlempar. Terlempar ternyata menempuh lintasan parabola dan jatuhnya itu pas di B sini. Kayak gitu. Jadi ini mungkin rodanya bergerak terus tiba-tiba dia berhenti gitu ya. Berarti ini diem, habis itu jatuhnya di B gini. Kayak gitu maksudnya. Awalnya bergerak, habis itu dia diem, akibatnya air yang ada di sini, air yang keangkat sampai sini itu terlempar, jatuhnya mendarat pas di B. Kak, Kita ditanya, gimana? berarti tuh kasusnya habis dia apa tuh ngelemparin air itu nggak sambil menggelinding ya? Jadi dihitungnya tuh si roda tuh nggak menggelinding lagi. Kayaknya ya kayak gitu ya. Menurut pemahamanku kayak gitu. Oh iya. Atau gini aja, kita coba klarifikasi di soal aslinya. Ini itu soal dari Jan Calda. Bukan yang ini ya. Kalian coba cari-cari aja di sini. Ini bagus soalnya. Agak nomor terakhir dia. Nih ya. Sebuah roda dengan radius R. Ini pusatnya terletak pada R dari tanah gitu ya. Ya, pada dasarnya dia bilang nempel dengan tanah gitu, ujung bawahnya. Dia berotasi dengan kecepatan angular omega. At some point A, sebuah droplet air itu terpisah dari wheel-nya dan sampai pada titik B, pas di bawah aksis rodanya ini. Cari waktu dia uh, jatuh, habis itu cari alfanya berapa. Iya sih, kayaknya yang dia maksud tuh awalnya si rodanya ini udah berhenti gitu konteksnya dari gambarnya ya. Itu. Oke, nggak masalah. Kalau kalian misalnya punya asumsi lain, nanti aku akan lihat apakah cocok. Oke, jadi sebetulnya cukup simpel. Kecepatan awal si tetesan air itu adalah sama dengan kecepatan titik A ini ya. Kecepatan titik A itu kan datang dari dua komponen. Komponen pertama itu uh, dari V dan omega R-nya ya. Omega R ke sana. Ya, omega R. Dengan sudut alfa itu berarti yang ini. Wait, ini alfa berarti ya. Ya, itu alfa. Oke, jadi kalau ya, bagi yang belum pernah belajar benda tegar itu benda yang punya dimensi, roda, silinder, balok, apalagi kubus dan lain sebagainya. Gerakan yang serandom apapun itu selalu bisa diwakilkan dengan kecepatan pusat massa si benda tegar itu berapa dan omeganya berapa. Omega terhadap pusat massa gitu ya maksudnya ya. Ya, kayak gitu pada intinya. Jadi serandom apapun gerakannya, kita selalu bisa mendeskripsikan gerakan benda tegar itu dengan dua itu aja, V dan omega. Beda dengan benda titik itu kan semua komponen di dalamnya itu gerak bareng-bareng ya. Misal kita punya satu balok, itu kita bisa wakilkan dengan benda titik gitu.
semua titik di balok itu tuh gerak dengan kecepatan yang sama. Misal si balok gerak dengan kecepatan 10 meter per second ke kanan, ya berarti semua titik yang ada di kubus itu geraknya 10 meter per second ke kanan juga. Tapi kalau benda tegar itu bisa berbeda. Contohnya dalam hal ini, gimana cara cari kecepatan titik ini? Titik ini itu bergerak ke kanan sebesar V. Karena pusat masanya juga gerak sejauh V, gitu ya, sebesar V. Habis itu dia ketambahan komponen dari rotasinya juga. Jadi bayangin, semua titik yang ada di silinder ini itu kan berotasi terhadap titik pusatnya dengan kecepatan omega. Maka si titik ini nanti akan punya kecepatan tambahan ke sana sebesar omega R. Jadi titik paling atas ini dia akan punya kecepatan V tambah omega R. Kalau yang bawah, berarti kecepatannya ke kanan itu V, tapi ada kontribusi dari omega R arahnya, dia putarnya ke sana, pusatnya di sini, maka omega R itu arahnya ke kiri ya. Jadi titik bawah itu punya kecepatan V kurangi omega R. Atau dalam hal ini, karena dia mengelilingi tidak slip, V sama dengan omega R, ini adalah 0. Kayak gitu ya. Jadi tiap titik di benda tegar itu punya kecepatannya masing-masing. Oke, jadi kalau udah paham konsep itu berarti kita tahu cara cari kecepatan di titik A itu kayak ini. Atau kita bisa ubah jadi V0X dan V0Y-nya. V0X-nya itu berarti V ditambah. Ini aku nyatakan dalam V semua aja ya. Atau dia mintanya cari apa tuh? Waktu nggak ngaruh sih ya. Kita nyatakan dalam V semuanya aja. V ditambah omega R cos alpha. Atau ini jadi V tambah V cos alpha. V1 tambah cos alpha gitu ya. Habis itu V0Y-nya itu sama dengan omega R sin alpha. Atau kita langsung nyatakan dalam V aja biar seragam gitu ya, V sin alpha. Oke. Sekarang kita udah tahu kecepatan awal dari tetesan air itu, sekarang tinjau gerakannya dalam sumbu X gitu ya. Gerak parabola itu di sumbu X sama seperti GLB biasa aja. Jadi kalau kita tinjau gerakan dia dari A ke B, perpindahan arah X-nya itu dia menempuh sebesar R sin alpha. Betul? Ini harus sama dengan V kali 1 tambah cos alpha kali T. Persamaan 1. Persamaan 2-nya, kita tinjau gerakan Y-nya. Dari A ke B, perpindahan arah Y-nya itu berarti kan sejauh ini ya. Ini adalah R, yang ini adalah R cos alpha. Yang ini, sorry, yang ini R cos alpha. Jadi Y-nya itu min R1 plus cos alpha. Sama dengan V0Y T minus setengah GT kuadrat. Kayak gitu. Lalu sebenarnya di sini itu kan kita disuruh cari T dan alfanya ya. Bagaimana cara mencarinya? Ini sebenarnya udah selesai sih fisikanya. Udah 2 variabel dan 2 persamaan kan. Tinggal eliminasi aja. Misal kita mau cari alfanya dulu gitu ya. Berarti T-nya aku ganti dari 1 ke 2. T-nya aku ganti dengan R sin alfa per V1 tambah cos alfa. Gitu ya. Jadi ini min R 1 tambah cos alfa. V sin alfa kali T berarti jadi R sin kuadrat alfa per 1 tambah cos alfa gitu ya. Minus setengah G kali T kuadrat. R kuadrat sin kuadrat alfa per V kuadrat 1 tambah cos alfa kuadrat. Wah, sangat rumit ya. R-nya bisa aku coret sebetulnya. Terus kedua ruas aku kali dengan cos kuadrat alfa. Jadi aku akan dapat seperti ini. 1 tambah cos alfa pangkat 3 sama dengan ini jadi sin kuadrat alfa
kalikan sin kuadrat alfa dikalikan 1 tambah cos alfa. Kayak gini. Dikurangi. GR per 2V kuadrat kali sin kuadrat alfa. Sin kuadrat alfanya bisa aku tarik. Habis itu aku ganti dengan 1 min cos kuadrat alfa. Ribet ya, tapi sebenarnya dari situ udah kita bisa cari. Maksudnya secara teoritis kita bisa selesaikan persamaannya gitu. Ini jadi 1 min cos kuadrat alfa, kayak gini. Itu dikali 1 tambah cos alfa dikurangi GR per 2V kuadrat. Oke, habis itu 1 min cos kuadrat alfa itu kan bisa aku ganti dengan 1 plus cos alfa dikali 1 min cos alfa. Jadi 1 plus cos alfa yang kiri itu bisa kecoret 1. Dengan asumsi 1 plus cos alfa itu bukan 0 ya. Kalau 1 tambah cos alfa itu 0, berarti kan aku nggak bisa coret 0 di kiri sama 0 di kanan kan. Kayak gitu logikanya. Itu perlu hati-hati. Jadi dengan tidak sengaja kamu sudah mengeliminasi solusi itu. 1 tambah cos alfa sama dengan 0. Atau alfanya sama dengan 180 derajat. Nggak masuk akal juga kan ya, 180 derajat itu berarti dia pas di bawah. Gitu. Oke. Jadi min 1 tambah cos alfa kuadrat sama dengan jadi 1 min cos alfa kalikan 1 tambah cos alfa kurangi GR per 2V kuadrat. Nggak cukup sampean. Lalu bagaimana caranya menyelesaikan ini? Ya mau nggak mau itu harus dibongkar. Aku tulis dulu. Min 1 tambah cos alfa kuadrat. Kayaknya lebih sederhana dari yang aku pikirkan di awal sih. Tapi ya kita coba dulu aja. Kayak gini. Ruas yang kiri itu kalau aku jabarkan akan jadi seperti ini. Negatif 1, negatif cos kuadrat alfa, negatif 2 cos alfa. Untuk yang kanan jadi 1, ini kan tambah cos alfa, ini juga ada min cos alfa, hilang ya. Habis itu ada min cos kuadrat alfa. Ada min GR per 2V kuadrat. Nah, ini nggak urut ya, sebuah kesalahan. Harusnya tadi urut. Hitungnya. Coba kita cek lagi. 1, cos alfa, min GR 2V kuadrat. Ini juga min cos alfa jadi hilang. Min cos kuadrat alfa sudah ada. Ini GR per 2V kuadrat kali cos alfa. Udah cocok ya. Terus itu cos kuadratnya hilang. Nah, jadi kita sangat bersyukur karena nggak jadi persamaan kuadratik. Itu sangat sulit kan cari solusinya. Ribet sekali bentuknya. Oke, jadi kita bisa kumpulkan sisi yang ada cos alfanya di satu sisi dan yang nggak ada di sisi yang lain. Jadi, 2 ditambah GR per 2V kuadrat cos alfa sama dengan GR per 2V kuadrat min 2. Jadi alfa adalah cos inverse dari GR per 2V kuadrat min 2 per GR per 2V kuadrat plus 2. Dapat. Untuk cari T-nya gimana? Masukkan aja ke sini. Wah, ribet sekali ya. T itu sama dengan R sin alfa per 1 tambah cos alfa.
Cos alfa kan jelas ini. Kalau sin alfa ya berarti kamu harus cari akar 1 min ini kuadrat. Gitu. Ya itu dia, sulit ya. Panjang tapi pada intinya kamu udah bisa cari. Ini cos alfanya udah dapet dari sini. Ini cos alfa. Habis itu sin alfanya cari pakai akar 1 min GR per 2V kuadrat min 2 GR per 2V kuadrat plus 2. Ini harusnya kalau disederhanakan bagus sih. Nanti kurang lebih akan jadi seperti ini ya. Aku akan kira-kira nanti kalau ada yang salah kabarin aja. Bawahnya akan jadi seperti itu. Atasnya akan jadi akar 4 GR per 2V kuadrat. Ya, akar 8. Coba deh nanti. Coba kalian hitung sendiri nanti ya. Ya, itu harusnya betul. Ya, sin alfanya ini. Sin alfanya ini, cos alfanya ini. Habis itu ya masukkan aja ke sini nanti dapat. Oke, ada pertanyaan sampai situ? Oke, gitu cara cari alfa dan t-nya. Jadi posisi di mana dia lepas kita udah dapat, waktunya udah dapat juga. Perhatikan bahwa alfanya di sini nggak dijamin positif ya. Artinya alfanya nggak mesti lancip, bisa aja tumpul ya. Kalau cos alfanya negatif, berarti artinya alfanya itu tumpul. Cos yang negatif itu kan bisa terjadi di kuadran 2 ya, di mana sudutnya tumpul. Berarti artinya dia bisa juga jadi sini. Alfanya tumpul, loncatnya gini. Bisa aja, nggak masalah. Ini ada pertanyaan dari Yasin. Titik yang menyentuh tanah kan juga bergerak terhadap tanah kan, Kak? Nah ini dia yang agak kurang jelas di soal ya. Jadi ini kita anggap awalnya dia gerak dengan V dan omega, habis itu suddenly dia stop gitu. Tiba-tiba berhenti, zet. Jadi yang di sini tiba-tiba kelempar gitu, mengikuti lintasan yang merah. Gitu, Yasin. Terjawab nggak? Atau bukan itu yang kamu tanya? Kalau misalnya kamu ngerjakan dengan menganggap si ini masih bergerak juga bisa-bisa aja sih. Cuma ya nanti aku coba lihat. Berarti kalau kayak gitu kita harus tinjau terhadap ini. Terhadap kerangka dari rodanya. Oke. Gitu cara carinya.